Shalom, selamat hari Minggu. Anak-anak Tuhan yang baik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis ya. Siapkan hati dan telinganya, kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12 dengan tema menjadi anak Tuhan yang setia. Nah, anak-anak, karena cukup panjang, di sini anak-anak nanti setelah mendengarkan firman Tuhan yang Ibu sampaikan, nanti anak-anak bisa buka Alkitabnya dari Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Kalian baca bersama papa mamah kalian ya. Nah, kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Nabi Musa. Nah, Nabi Musa yaitu seorang Ibrani yang berasal dari suku Lewi, di mana Musa adalah anak angkat dari putri Fir'aun. Pada waktu itu ibu pernah bercerita ya, Musa kecil, Musa bayi dihanyutkan oleh orang tuanya, lalu ditemukan oleh putri Fir'aun, kemudian diangkat menjadi anaknya. Nah, setelah Musa dewasa, Musa diutus oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Musa adalah seorang pribadi yang sangat hormat dan takut akan Tuhan. Setiap perintah Tuhan selalu dilaksanakan oleh Musa dengan baik. Nah, banyak hal ya anak-anak yang telah Tuhan karuniakan kepada Musa. Ada beberapa hal di sini yang ingin Ibu ceritakan. Yang pertama, Musa tersebut dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kemudian Tuhan juga saat menyatakan tulahnya kepada bangsa Mesir, ada 10 tulah atau hukuman yang diperuntukkan kepada bangsa Mesir karena bangsa Mesir tidak mau membebaskan bangsa Israel, maka Tuhan menurunkan 10 tulah atau 10 hukuman untuk bangsa Israel. Nah, Musa inilah yang dipilih Tuhan untuk menyatakan tulah Tuhan untuk bangsa Mesir. Nah, kemudian Musa juga pernah melakukan mukjizat, yaitu merubah tongkat menjadi ular. Kemudian Musa juga pernah melakukan mukjizatnya juga. Lewat tongkatnya Musa membelah Laut Merah atau Laut Teberau, seperti cerita Ibu minggu-minggu yang lalu. Kalau kalian masih ingat ya, saat bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, saat itu Musa dan bangsa Israel sedang berada di Laut Merah atau Laut Teberau. Maka untuk menghindari kejaran tersebut, kejaran dari bangsa Mesir, maka Musa membelah Laut Merah tersebut menjadi 2 sehingga bangsa Israel bisa lewat dengan selamat. Kemudian Musa juga dipilih Tuhan untuk menyatakan 10 hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Cerita kita minggu lalu juga kalau kalian masih ingat ya, 10 hukum Tuhan yang ditulis Allah di atas 2 loh batu. Itu juga Musa yang menyatakan. Tuhan juga memilih Musa untuk menyatakannya kepada bangsa Israel. Lalu juga Tuhan juga memilih Musa untuk mengiring bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, meskipun nantinya dilanjutkan oleh Yosua ya. Kemudian Musa juga dikaruniai Tuhan dengan usia atau umur yang panjang. Nah, Musa dikaruniai Tuhan dengan umur 120 tahun. Dan hebatnya anak-anak, saat Musa tua, saat Musa mau mendekati akhir hayatnya, Musa masih dalam keadaan sehat, Musa masih dalam keadaan kuat, dan penglihatannya juga masih
tajam. Biasanya kalau sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, sudah tua, penglihatannya itu pasti akan berkurang ya anak-anak. Tapi di sini Nabi Musa apa? Nah, Nabi Musa masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan dengan penglihatan yang tajam. Nah, itu berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Mengapa Nabi Musa mendapatkan berkat yang luar biasa seperti itu? Karena Nabi Musa adalah seorang hamba Tuhan yang sangat setia, yang selalu mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Nah, anak-anak di sini, siapa ya yang mau diberkati Tuhan? Tentunya anak-anakku di sini semua pingin ya diberkati Tuhan. Gak ada yang gak mau tidak diberkati. Pasti semuanya pingin diberkati. Nah, untuk menjadi anak Tuhan yang selalu diberkati, anak-anak harus meneladani siapa? Meneladani Nabi Musa. Anak-anak harus menjadi anak-anak yang hormat dan melaksanakan perintah Tuhan lewat orang tua kalian, lewat papa mama kalian. Nah, karena apa? Karena orang tua kita, karena papa mama kita adalah wakilnya Allah di dunia. Nah, jadi setiap perintah orang tua, setiap perintah papa mama, kalian harus melaksanakannya. Selain itu, kalian juga harus apa? Untuk menjadi anak Tuhan yang setia, kalian harus rajin berdoa. Seperti juga Nabi Musa loh anak-anak. Nabi Musa dulu itu selalu menyempatkan diri untuk berdoa, selalu menyempatkan diri untuk menemui Allah dalam berdoa. Nah, kalian juga harus seperti itu ya, selalu memiliki kerinduan untuk berbincang-bincang, selalu memiliki kerinduan untuk berkomunikasi dengan Allah lewat doa. Nah, siapa di sini yang doanya masih bolong-bolong, yang mungkin masih males-malesan? Nah, mulai sekarang ayo lebih rajin lagi ya berdoa ya. Bangun tidur, berdoa. Mau makan, berdoa. Mau pergi sekolah juga harus berdoa. Mau tidur harus berdoa. Nah, jadikan doa itu sebagai nafas hidup kalian ya. Oke. Nah, berikutnya menjadi anak Tuhan yang setia. Selain harus menghormati orang tua, menuruti orang tua, kalian juga harus rajin berdoa. Dan yang ketiga, kalian harus apa? Menjadi anak yang suka menolong. Menolong siapa? Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nih, ada ceritanya juga. Waktu itu bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel tiba di sebuah padang gurun, namanya padang gurun Sin ya. Nah, di sana bangsa Israel merasakan apa anak-anak? Merasakan kelaparan karena di sana padang gurun ya anak-anak, jadi gersang, jadi tidak ada tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Nah, pada waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut, marah sama Musa. Pinginnya kembali aja aku Musa, aku mau kembali ke Mesir saja. Di sana banyak makanan. Setelah kami mengikutimu, malah di sini kami merasa kelaparan. Bangsa Israel marah anak-anak kepada Musa. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Apakah Musa marah juga kepada bangsa Israel? Tidak. Musa malah apa? Musa berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya berupa makanan, sehingga bangsa Israel menjadi tidak lapar lagi. Nah, kalian juga harus seperti itu ya. Kalian juga harus bisa meneladani sifat atau sikap yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kalian juga harus dapat menjadi penolong meskipun kalian masih kecil. Kalau ada teman yang kesusahan, ditolong. Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan kalian, kalian juga harus menolong sebisa kalian, semampu kalian. Kalian harus berusaha untuk bisa menolong orang lain. Nah, di sini ya anak-anak harus ingat,
Nah, kalau kita sudah melakukan kebaikan, Bu, kita sudah melakukan hormat sama orang tua, taat sama orang tua, kita juga sudah rajin berdoa, kita juga sudah menolong teman yang membutuhkan. Nah, apakah Tuhan pasti memberkati? Pasti memberkati dong. Tuhan pasti akan mencurahkan berkat untuk kalian. Percaya ya nak ya. Tetapi motivasi kalian atau tujuan kalian melakukan semua kebaikan itu bukan semata-mata hanya untuk apa? Hanya untuk diberkati Tuhan, minta berkat, minta berkat, minta berkat, makanya aku berbuat kebaikan. Salah ya. Nah, di sini kalian melakukan segala kebaikan itu, melaksanakan semua perintah Tuhan itu karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sebagai wujud atau rasa ucapan syukur kita terhadap karunia keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka kita harus melaksanakan firman Tuhan tersebut dengan apa? Dengan menuruti perintah orang tua, dengan berdoa dan menolong teman-teman yang membutuhkan. Nah, yakin dan percaya kalau kita melakukan semuanya itu pasti berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan untuk kita. Nah, selamat merenungkan firman Tuhan ya anak-anak. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Nah, kita bersama-sama untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu tentang bagaimana Tuhan telah memberkati Nabi Musa. Dan kami juga percaya Tuhan juga memampukan kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, untuk dapat menghormati orang tua, melaksanakan perintah orang tua, untuk rajin berdoa dan juga memiliki hati untuk mau menolong teman-teman kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu. Kami juga memohon semoga Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya kepada Tuhan. Haleluya, amin. Nah, tetap semangat dan setia menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati.